Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Bunia pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran ke-6 subtema 3 PB1. Ingat, sebelum memulai pembelajaran, selalu utamakan dulu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa diharapkan dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat menentukan kata kunci dan mempraktekkan isi teks dari kata kunci. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan gagasan utama dari tiap paragraf teks non-fiksi. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan contoh pelaksanaan tanggung jawab. Yang keenam, siswa dapat mengidentifikasi upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Dan yang terakhir, kalian dapat menyampaikan laporan wawancara tentang makna proklamasi kemerdekaan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pelaksanaan tanggung jawab, gagasan utama pada setiap paragraf, upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Nah anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Di dalam gambar ini terdapat beberapa siswa yang sedang mengikuti upacara. Hari ini Udin beserta temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Nah, kegiatan upacara ini diikuti oleh Bapak Ibu guru dan juga seluruh warga sekolah. Kegiatan upacara adalah salah satu kegiatan yang mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Coba perhatikan. Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab itu? Nah, coba diingat-ingat. Dibuka catatannya. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab dapat juga diartikan berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban yang bersifat qodrati, jadi wajib kita laksanakan. Nah, tanggung jawab biasanya dijelaskan dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi sendiri adalah teks yang berdasarkan kenyataan. Di dalam teks non-fiksi terdapat gagasan utama, biasanya dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama bisa juga terletak di tengah paragraf. Gagasan utama sendiri bisa juga disebut ide pokok, pokok pikiran, yang memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya.
Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Coba perhatikan teks wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Di situ terdapat beberapa siswa dan juga seorang guru yang sedang melaksanakan musyawarah. Nah, tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, seperti itu. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Dengan demikian, secara sukarela dan tanpa paksaan, setiap warga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan penuh tanggung jawab. Banyak sekali contoh tanggung jawab yang dijelaskan dalam teks ini. Salah satunya adalah tanggung jawab sebagai warga negara yang melaksanakan Pancasila. Contohnya, menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Tentunya, sebelum keadaan pandemi, kita dulu pada saat berdiskusi di dalam kelas harus saling menghargai pendapat teman yang lain. Jika kalian telah membaca teks wujud tanggung jawab sebagai warga negara, yang selanjutnya kalian lakukan adalah ayo berlatih. Nah, di dalam kegiatan ayo berlatih ini, kalian diminta untuk menyebutkan gagasan utama pada setiap paragraf. Kemudian tuliskan pada kolom berikut. Kalian bisa berlatih dengan bertanya kepada orang tua atau kepada saudara yang lebih tua. Pembahasan dari kegiatan ayo berlatih sebagai berikut. Pada paragraf 1, gagasan utamanya adalah pengertian tanggung jawab. Letaknya ada di awal paragraf. Pada paragraf kedua, gagasan utamanya adalah kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Letaknya di akhir paragraf. Paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah tanggung jawab warga negara. Terletak di awal paragraf. Sedangkan pada paragraf keempat, gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara internasional. Letaknya di awal paragraf. Paragraf kelima, gagasan utamanya wujud dari sikap tanggung jawab. Letaknya di awal paragraf. Paragraf keenam, gagasan utamanya wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Letaknya di akhir paragraf. Coba perhatikan jawaban kalian. Apakah sudah sesuai? Jika belum sesuai, maka berilah pembenaran. Anak-anak, contoh tanggung jawab yang dapat tersirat atau terlaksana dalam kehidupan sehari-hari adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya seperti tadi, menghormati pendapat orang lain pada saat kegiatan berdiskusi. Selanjutnya, selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa. Contohnya mengikuti lomba di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Yang ketiga, meningkatkan wawasan kebangsaan dengan melihat berita, membaca buku,
Selanjutnya, melaksanakan kewajiban membayar pajak tentunya dilaksanakan oleh warga masyarakat yang telah mendapatkan penghasilan. Selanjutnya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Kegiatan upacara bendera ini dulu kita lakukan secara langsung sebelum adanya pandemi. Namun, karena adanya pandemi, upacara bendera dilaksanakan secara virtual. Ini salah satu contohnya pada pelaksanaan upacara HUT Republik Indonesia tahun kemarin yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Contoh tanggung jawab yang lain adalah jika kita menjadi pelajar, maka jadilah pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian menyaksikan dan mencatat berbagai pelaksanaan tanggung jawab, marilah kita sampai pada kegiatan ayo mencoba. Nah, di kegiatan ini coba kalian wawancarai orang terdekat tentang makna proklamasi kemerdekaan dan buatlah formatnya dengan format 1. Latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat wawancara, laporan hasil wawancara, serta kesimpulan. Bagaimana contohnya? 1. Latar belakang, berisi alasan wawancara. Contohnya, saya siswa kelas 6 mendapat tugas untuk melaksanakan wawancara tentang apa topiknya tadi? Kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal saya. Maksud dan tujuannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang apa topiknya tadi. Topik wawancaranya, kalian tulis topik wawancaranya yaitu tugas dari guru yang di awal tadi. Waktu dan tempat wawancara juga harus tertulis secara jelas. Laporan hasil wawancara menuliskan narasumber pewawancara dan hasil wawancara. Contohnya seperti ini. Narasumber Bapak Kurniawan, pewawancara Lani. Hasil wawancara pada hari Kamis 3 Januari 2019 pukul 08.00 sampai 09.00 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang dan pendapat beliau. Nah, contohnya seperti itu. Kesimpulannya, berisi kesimpulan dari pendapat narasumber tentang topik wawancara. Jika masih merasa kesulitan, maka janganlah malu untuk bertanya pada guru kelasmu. Jika kalian telah selesai melaksanakan wawancara, maka cobalah pada kegiatan ayo menulis. Pada kegiatan ayo menulis ini, tentunya tadi kamu telah mengetahui upaya-upaya wujud masyarakat sejahtera. Sekarang, lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tuliskan hasilnya menggunakan bahasa dan kalimatmu sendiri. Apa saja upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera? Contohnya 1. Saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Kalian dapat bertanya kepada orang tua atau guru untuk
lebih jelas tentang kegiatan Ayo Menulis ini. Nah anak-anak, cobalah setelah pembelajaran ini bekerja sama dengan orang tua tentang contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh pelaksanaannya? Cobalah bekerja sama dengan orang tua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga membantu. Jika masih mengalami kesulitan, maka bertanyalah kepada guru kelasmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.